Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu topik yang, wah selalu penting ya, nggak pernah basi, lingkungan hidup. Sumber kita kali ini spesifik banget dari bab 10 buku Steven Pinker, Enlightenment Now. Buku ini kan Anda yang bagikan ya, kita fokus ke bab lingkungan ini. Iya, betul. Bab 10 ini memang menarik karena pendekatannya yang khas Pinker ya. Nah, kita mau coba kupas nih gimana Pinker pakai kacamata pencerahan yang isinya tuh akal, sains, humanism, melihat kondisi lingkungan kita sekarang. Bab ini nanti kita lihat bareng-bareng, dia bilang ada kemajuan loh yang sering kita lupain, tapi ya dia juga akui banget tantangan gedenya, terutama soal perubahan iklim. Iya, keseimbangan antara optimisme dan realisme itu kerasa banget di bab ini. Jadi misi kita sekarang ini, kita bedah lah ya argumen utama bab 10 ini. Bukti kemajuannya apa aja sih yang dia tonjolkan? Terus kenapa perubahan iklim itu dianggap beda, lebih susah gitu? Dan yang paling bikin penasaran mungkin ya, solusi-solusi apa, termasuk yang mungkin agak kontroversial yang ditawarin sains dan teknologi menurut buku ini. Yuk kita mulai gali. Siap, mari kita lihat. Kalau kita ngomongin lingkungan, kayaknya gampang banget ya kita jadi pesimis. Beritanya kan serem-serem terus. Tapi, sumber ini justru mulai dengan nada beda nih. Nunjukin beberapa sukses masa lalu. Bisa mulai dari situ mungkin. Apa aja contohnya? Tentu, ini memang poin penting di awal babnya. Perspektifnya itu, meskipun tantangan sekarang kayak perubahan iklim itu serius banget, kita tuh jangan lupa kalau manusia udah pernah berhasil ngatasin masalah lingkungan gede lainnya dulu. Ini bukan buat ngecilin masalah sekarang ya, tapi lebih ke nunjukin kalau kita ini punya loh kapasitas buat bertindak efektif. Oke. Jadi ada rekam jejaknya gitu ya. Ya. Contoh paling jelas itu soal polusi udara sama air di negara-negara industri maju. Mungkin sekarang kita susah bayangin ya, tapi kota kayak London atau LA itu pernah, wah kabut asapnya pekat banget, bisa bahaya. Sungai-sungai besar kayak Thames di Inggris atau Cuyahoga di Amerika itu dulu kotor banget sampai ada yang bisa kebakar. Nah, teks ini nunjukin, lewat regulasi, kesadaran publik sama teknologi, polusi kayak gitu tuh berhasil dikurangin drastis. Jadi itu hasil dari kombinasi kemauan dan akal sehat ya? Betul, buah dari penerapan akal dan kemauan politik. Sumber ini malah kutip Stuart Brand yang lihat alam itu sebenarnya punya ketangguhan sendiri. Jadi kuncinya itu kerja bareng ketangguhan alam itu, bukan ngelawan. Wah, menarik itu sudut pandang Stuart Brand. Alam nggak serapuh yang kita kira asal dikasih kesempatan pulih. Oke, itu kan contoh level lokal atau regional ya. Kalau masalah global gimana? Ada nggak contoh sukses di skala itu? Nah, ini poin penting kedua. Bab ini bilang kalau kerjasama internasional buat isu lingkungan itu bisa dan udah pernah berhasil. Ada contoh sejarahnya yang kuat. Misalnya nih, Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Atmosfer tahun 1963. Mungkin generasi sekarang nggak terlalu ngeh ya, tapi dulu fallout radioaktif dari uji bom nuklir di udara itu ancaman nyata loh, global. Traktat ini disepakati banyak negara, berhasil ngilangin itu. Oh iya, sempat dengar soal itu. Terus ada lagi masalah hujan asam di tahun 80-an, 90-an, terutama di Eropa sama Amerika Utara. Emisi sulfur dioksida dari pabrik sama pembangkit listrik itu ngerusak hutan, danau. Lewat perjanjian internasional, negara-negara setuju ngurangin emisi ini. Hasilnya kelihatan, ekosistem mulai agak pulih. Oke, jadi ada lagi contohnya? Dan yang paling terkenal, tentu saja, Protokol Montreal tahun 1987. Ini perjanjian yang melarang bertahap produksi sama penggunaan CFCs, chlorofluorocarbons. Itu loh bahan kimia yang dulu banyak di AC, kulkas, kaleng semprot. Ah iya, CFCs, yang katanya ngerusak ozon itu kan? Tepat, bahan kimia itu ternyata bikin lapisan ozon kita bolong. Yang hebat, perjanjian ini diratifikasi hampir semua negara di dunia. 197 negara. Gila kan? Dan sekarang, puluhan tahun kemudian, sains nunjukin lubang ozonnya lagi proses pemulihan. Diperkirakan pulih total tengah abad ini. Nah, menurut Pinker di bab ini, sukses Montreal ini bukti paling kuat kalau diplomasi global basis sains itu bisa ngatasin ancaman lingkungan global. Ini jadi kayak modal harapan lah buat perjanjian iklim macam Paris 2015. Jadi memang ada bukti ya, kita bisa identifikasi masalah, cari solusi ilmiah, terus kerja bareng secara global buat nerapinnya.
Itu sih emang ngasih perspektif yang lebih optimis ya, daripada cuma dengerin narasi kiamat lingkungan melulu. Tapi ya seperti tadi udah disinggung, buku ini juga nggak nganggap enteng tantangan terbesar kita sekarang, perubahan iklim. Apa sih yang bikin perubahan iklim ini beda banget dan susah menurut analisis di sumber ini? Bahan iklim dibanding isu kayak lubang ozon atau hujan asam. Masalahnya, itu butuh dekarbonisasi mendalam. Artinya, yang rombak total cara kita bikin dan pakai energi di seluruh dunia biar bebas karbon. Dekarbonisasi mendalam. Berat ya kedengerannya? Iya, ini bukan sekedar ganti satu bahan kimia kayak kasus CFC tadi. Ini nyangkut tulang punggung peradaban industri modern kita, energi. Nah, disinilah dilema utamanya. Bentrokan antara butuhnya energi buat ngentasin kemiskinan global sama keharusan nurunin emisi karbon. Teks ini nekenin banget miliaran orang di negara berkembang itu butuh akses energi yang banyak, murah, bisa diandalin. Buat listrik, industri, transportasi, pertanian modern. Iya, itu kebutuhan dasar banget ya buat maju. Iya, dikasih contoh kontras yang lumayan nusuk nih antara Botswana sama Burundi. Dari tahun 1962 sampai 2010, mulainya sama-sama miskin. Botswana berhasil naikin pendapatan per kapitanya 32 kali lipat. Keren banget kan? Tapi, konsekuensinya, emisi CO2 per kapitanya jadi 89 kali lipat lebih tinggi dari Burundi. Yang sayangnya, tetap miskin banget dengan emisi rendah. Ini kayak nunjukin dengan gamblang kaitan erat antara pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi yang kebanyakan masih fosil, sama emisi karbon di model pembangunan kita sekarang. Waduh, dilema yang pelik banget ya. Terus gimana buku ini lihat konsep pembangunan berkelanjutan yang sering didengung-dengungkan itu? Dianggap cukup nggak? Nah, sumber ini, paling nggak interpretasi Pinker di bab ini ya, agak skeptis atau kritis gitu sama beberapa narasi pembangunan berkelanjutan. Bukan tujuannya yang dikritik, tapi skalanya. Argumennya itu seringkali model ini terlalu fokus ke solusi skala kecil, lokal, organik, yang mungkin bagus buat konteks tertentu, tapi dianggap nggak cukup buat nyediain energi skala besar yang dibutuhin buat transformasi ekonomi massal sama ngentasin kemiskinan di negara berkembang. Oh, jadi dianggap kurang nendang gitu ya buat masalah sebesar ini. Bisa dibilang gitu. Ada sedikit nada nyindir pas ngegambarin model ini kayak, kooperasi kecil di hutan Amazon tempat petani metik kacang buat dijual ke Ben & Jerry's rasa Rainforest Crunch. Pesannya, ya solusi kayak gitu menurut pandangan ini nggak bakal bisa nyalain pabrik, bangun infrastruktur, atau dukung kota modern buat miliaran orang keluar dari kemiskinan. Oke, jadi penekanannya kuat banget di kebutuhan energi skala besar. Ini nyambung ke pertanyaan soal sumber energi bersih skala besar nih. Energi terbarukan kayak surya sama angin kan sering banget disebut jadi jawaban utama. Gimana bab 10 ini bahas soal itu? Ada keterbatasan yang disorot nggak? Nah, ini bagian yang mungkin agak menantang ya buat sebagian orang. Teks ini ngakuin kok kemajuan pesat teknologi surya sama angin. Biayanya turun drastis, instalasinya juga naik di mana-mana. Tapi, ditekankan bahwa sampai buku ini ditulis, kontribusi total surya sama angin ke konsumsi energi primer dunia itu masih kecil banget, sekitar 1,5%. Masalah fundamental yang diangkat ada dua. Oke, apa aja tuh? Pertama, sifatnya yang intermittent, nggak konstan. Matahari kan cuma siang, bisa ketutup awan. Angin juga nggak selalu niup kencang. Padahal kita butuh listrik 24/7 kan? Kebutuhan listrik stabil ini namanya base load power. Iya, betul. Nggak bisa on-off gitu aja. Nah, solusi buat intermitensi ini kan penyimpanan energi, biasanya baterai skala gede. Tapi teknologi baterai yang murah, awet, dan kapasitasnya raksasa buat nyimpen energi sekota atau sewilayah berjam-jam atau berhari-hari, menurut teks ini ya, masih perlu waktu mungkin bertahun-tahun atau malah dekade buat benar-benar mateng dan murah. Jadi masalahnya bukan cuma ada nggaknya sumbernya, tapi gimana nyimpennya pas ada buat dipakai pas nggak ada. Itu tantangan teknis dan ekonomi gede ya. Terus keterbatasan kedua apa? Keterbatasan kedua itu kepadatan energi yang rendah. Implikasinya ke penggunaan lahan yang masif banget. Sumber energi terbarukan kayak angin sama surya dibanding bahan bakar fosil atau nuklir butuh lahan jauh lebih luas buat ngasilin energi yang sama. Lebih boros tempat gitu ya? Iya. Teks ini ngutip analisis dari Robert Bryce yang ngasih gambaran skala yang, wah, bikin kaget sih.
Cuma buat ngimbangin kenaikan kebutuhan energi dunia tiap tahun, kita perlu bangun ladang angin baru seluas negara Jerman. Sebentar, seluas Jerman, tiap tahun, cuma buat nambahnya? Iya, itu setiap tahun, hanya untuk kenaikannya aja. Gila kan bayanginnya? Terus lagi, Bryce ngitung, kalau kita mau penuhin semua kebutuhan energi dunia tahun 2050 hanya pakai terbarukan, asumsi teknologi sekarang ya, kita perlu nutupin lahan seluas gabungan Amerika Serikat termasuk Alaska, Meksiko, seluruh Amerika Tengah, plus bagian Kanada yang ada penduduknya, pakai panel surya sama turbin angin. Astaga, itu luas banget. Ini bukan berarti nggak mungkin ya, tapi ya jadi pertanyaan serius soal dampak ekologis pakai lahan segitu gede. Konflik lahan, terus biaya bangun jaringan transmisinya yang pasti luar biasa mahal. Skala kebutuhan lahannya itu benar-benar bikin mikir ulang ya, seluas Jerman tiap tahun cuma buat nambah. Ini benar-benar ngubah perspektif soal apa yang gampang atau susah di transisi energi. Kalau energi terbarukan, menurut sumber ini, punya limit soal intermitensi sama lahan, terus solusi skala besar apa lagi yang diangkat di bab 10 ini? Kayaknya ada satu yang cukup menonjol dan sering jadi kontroversi. Anda tepat sekali. Nah, disinilah bab 10 ini secara jelas dan lumayan kuat ngajuin energi nuklir sebagai komponen kunci solusi perubahan iklim. Malah dibilang kebenaran yang nggak nyaman buat gerakan hijau tradisional. Wah, langsung to the point ya. Kenapa nuklir? Alasannya simpel dari sudut pandang buku ini. Energi nuklir itu saat ini satu-satunya sumber energi bebas karbon yang udah terbukti bisa nyediain listrik skala besar secara andal, nggak intermiten, dan scalable. Artinya, produksinya bisa ditingkatin gede-gedean buat menuhin permintaan global. Jadi argumen utamanya kapasitas buat nyediain baseload power bebas karbon itu ya. Ada lagi yang ditekankan soal potensi nuklir ini. Cuma teknologi yang sekarang aja. Nggak cuma itu, teks ini juga nunjukin potensi besar dari reaktor nuklir generasi baru, khususnya generasi 4. Ini lagi dikembangin di banyak tempat. Reaktor-reaktor ini dirancang buat ngatasin beberapa kekhawatiran soal nuklir generasi lama. Harapannya sih lebih aman, pakai sistem keselamatan pasif, lebih efisien, limbah radioaktifnya jauh lebih sedikit, dan umurnya lebih pendek. Bahkan ada desain yang bisa ngebakar limbah nuklir yang udah ada. Terus ada juga harapan jangka panjang ke energi fusi nuklir, proses kayak di matahari, yang teorinya bisa ngasih energi bersih hampir tanpa batas. Buku ini nyebutnya mungkin 30 tahun lagi, tapi ada catatan kecil. Fusi kan selalu 30 tahun lagi. Tapi mungkin kali ini beda. Iya, janji fusi itu udah lama. Tapi potensi manfaat nuklir ini digambarin gimana? Manfaatnya digambarin luas banget, tak terhitung. Bukan cuma gantiin bahan bakar fosil buat ngerem perubahan iklim, energi murah melimpah dari nuklir itu bisa bikin proses kayak desalinasi air laut jadi jauh lebih ekonomis. Oh, buat bikin air tawar dari air laut ya? Betul. Ini bisa jadi solusi buat krisis air bersih di banyak daerah kering, nyediain air minum sama buat irigasi pertanian. Nah, ini nantinya bisa ngurangin tekanan ke sungai sama danau, bahkan mungkin bisa bongkar beberapa bendungan gede dan pulihin ekosistem sungai. Saking percayanya sama potensi ini, Pinker bikin klaim yang provokatif banget di bab ini. Tim yang berhasil wujudin energi bersih melimpah buat dunia bakal ngasih manfaat ke umat manusia lebih besar dari gabungan semua orang suci, pahlawan, nabi, martir, dan peraih Nobel dalam sejarah. Dengan publik dong. Gimana bab 10 ini nanggepin ketakutan orang soal nuklir? Nah, teks ini ngakuin banget adanya ketakutan publik yang gede, sering disebut nuklir fobia. Tapi ini dianalisis dari sudut pandang psikologi resiko. Manusia itu secara alami cenderung lebih takut sama risiko yang sifatnya bencana besar, dramatis, nggak terkendali. Namanya dread risk, meskipun kemungkinan kejadiannya kecil banget. Contohnya kecelakaan pesawat atau bencana nuklir. Sementara resiko yang kecil-kecil tapi sering malah diabaikan ya? Betul, kita kurang takut sama resiko yang kronis, nyebar, biasa aja, kayak polusi udara dari batu bara atau kecelakaan lalu lintas. Padahal secara statistik, resiko-resiko ini nyebabin kematian dan penyakit jauh lebih banyak. Data sejarah, bahkan kalau kita hitung kecelakaan besar kayak Chernobyl dan Fukushima, nunjukin kalau energi nuklir itu salah satu sumber energi paling aman. Per unit energi yang dihasilin jauh lebih aman dari batu bara, minyak, bahkan gas alam. Kalau kita hitung kematian akibat polusi udara sama kecelakaan industrinya. Tapi ya itu, persepsi publik sering nggak sejalan sama data statistik gara-gara bias dread risk tadi. Bab ini bilang kebijakan energi harusnya didasarin analisis resiko rasional dan data, bukan ketakutan irasional.
Oke, jadi nuklir diangkat jadi pilar utama solusi ya. Ada teknologi lain nggak yang dibahas juga di bab 10 ini sebagai alat bantu buat ngatasin perubahan iklim? Ya, ada dua kelompok teknologi lain yang disinggung meskipun mungkin nggak sedalam nuklir. Pertama, itu teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Carbon Capture and Storage, CCS. Ini macam-macam metode buat nangkep gas CO2. Bisa langsung dari sumbernya, kayak cerobong asap pabrik, atau nyedot langsung dari udara. Itu namanya Direct Air Capture atau DAC. Udah ditangkap, CO2-nya biasa dipompa ke formasi geologi bawah tanah buat disimpan permanen. Oh, jadi CO2-nya dikubur gitu ya? Kurang lebih gitu. Salah satu variasinya disebut BCCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Idenya nanam tanaman yang nyerap CO2, terus dibakar buat energi, nah CO2 dari pembakarannya ditangkap terus disimpan. Teorinya, ini bisa hasilin energi negatif karbon. Menarik. Terus kelompok kedua apa? Kelompok kedua ini ide yang lebih radikal dan kontroversial lagi. Rekayasa geo. Geoengineering. Kalau CCS fokus ngurangin CO2 di udara, rekayasa geo tujuannya manipulasi aktif sistem iklim bumi buat ngedinginin, kayak plan B atau tindakan darurat gitu. Wah, manipulasi iklim. Gimana caranya? Salah satu metode yang paling sering dibahas itu manajemen radiasi matahari. Solar Radiation Management SRM. Idenya ngurangin sinar matahari yang nyampe ke bumi. Misalnya nyebarin partikel halus kayak kalsit atau batu kapur yang dianggap relatif aman di stratosfer buat mantulin sebagian cahaya matahari balik ke angkasa. Ini niru efek pendinginan alami dari letusan gunung berapi gede. Teks ini ngutip ilmuwan kayak David Keith yang nekenin, kalaupun SRM dilakuin, harus hati-hati banget. Moderat, responsif, dan temporer. Jadi bukan solusi permanen gantiin pengurangan emisi, tapi mungkin kayak jembatan sementara buat beli waktu sambil dekarbonisasi jalan. Rekayasa geo, itu kedengeran kayak di film fiksi ilmiah ya. Pasti banyak perdebatan etis dan teknisnya. Satu kekhawatiran kan soal moral hazard. Jangan-jangan kalau ngomongin solusi teknologi radikal gini, orang jadi malas ngurangin emisi. Gimana sumber ini lihat dampak psikologisnya? Nah, ini salah satu temuan menarik yang dikutip di teks. Intuisi kita mungkin bilang begitu ya, opsi rekayasa geo bikin orang malas ngurangin emisi. Tapi studi psikologi oleh Dan Kahan Dekak-Deka yang dirujuk di buku ini justru nemuin sebaliknya. Ternyata, pas orang dikasih info soal kemungkinan rekayasa geo sebagai respons perubahan iklim, itu nggak nurunin kepedulian mereka atau kemauan mereka dukung kebijakan mitigasi emisi. Malah, kesadaran kalau ilmuwan sampai mikirin opsi se-ekstrem itu, kayaknya justru naikin persepsi mereka soal serius dan mendesaknya masalah perubahan iklim itu sendiri. Mungkin karena jadi kebayang ya betapa gede dampak buruk yang mau dihindari. Oh, jadi malah bikin orang makin ngeh sama urgensinya ya. Menarik juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pandangan dari bab 10 Enlightenment Now ini, gambarannya emang kompleks ya. Di satu sisi ada optimisme yang dasarnya bukti sejarah. Kita pernah kok berhasil atasin masalah lingkungan serius lewat kerjasama global, sains, teknologi, kayak kasus ozon tadi. Ini pas banget sama semangat pencerahan soal kemampuan manusia mencahin masalah. Tepat sekali. Ada semacam keyakinan gitu bahwa masalah yang dibikin sama kecerdasan dan teknologi manusia, industrialisasi fosil, itu pada prinsipnya bisa juga dipecahin sama kecerdasan dan teknologi manusia yang lebih maju. Tapi ya di sisi lain, buku ini gamblang banget ngakuin kalau perubahan iklim itu tantangan di level beda. Karena kaitannya erat banget antara energi, pembangunan ekonomi, sama pengentasan kemiskinan global. Dilema ini bikin solusinya nggak simpel. Dan solusi skala besar yang ditonjolin di bab ini, terutama nuklir generasi baru ya, tapi juga CCS dan mungkin rekayasa geo sebagai opsi darurat, itu kan ngandelin kemajuan teknologi yang signifikan. Dan yang kalah penting butuh kemauan politik sama penerimaan sosial yang gede banget. Ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda renungkan. Sumber ini kan ngajin argumen kuat ya, kalau teknologi yang bawa kita kemakmuran, sekaligus masalah lingkungan, itu juga megang kunci buat ngatasinnya di masa depan. Tapi solusi paling transformatif yang dibahas, kayak revolusi energi nuklir yang aman dan murah, atau intervensi iklim global kayak rekayasa geo, itu butuh tingkat kepercayaan ke sains, institusi, sama kerjasama global yang tinggi banget.
Nah, mengingat betapa susahnya, seperti yang juga dibahas Pinker di bagian lain bukunya, masyarakat kita ini buat nyampe ke konsensus rasional di isu-isu rumit yang udah terpolarisasi politik dan emosi, seberapa realistis sih kita bisa berharap buat nerapin solusi-solusi radikal ini secara efektif, adil, dan tepat waktu, sebelum dampak perubahan iklim makin parah? Ini pertanyaan gede yang mungkin gak ada jawaban gampangnya, dan layak jadi bahan refleksi kita bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.